ekspektasi itu harus dikelola dengan baik. Dengan cara apa ya? Kami ingin kerja keras dan segera bisa mengirimkan program-program yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat, program yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Itu saya kira yang bisa menyelesaikan. Tetapi kalau itu tidak bisa segera dirasakan oleh rakyat, ya mungkin harapan dan ekspektasi itu akan turun. Tetapi kalau anggaran nantinya itu kita bisa masuk dan sudah bisa mewarnai APBN 2015, saya kira insya Allah kita akan bisa kejar agar program itu segera sampai kepada masyarakat. Jadi yang diutamakan adalah program yang akan betul-betul menyentuh. Seperti katakanlah Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, itu yang akan jadi prioritas supaya rakyat merasa janjinya dijalankan. Betul. Terutama yang hal-hal yang bersentuhan dengan kebutuhan dasar, yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan kesehatan, itu yang ditunggu. Karena setiap saya ke desa, ke kampung, ke daerah, itu selalu yang ditunggu oleh masyarakat. Pak, kapan itu bisa kita pakai? Pak, kartunya kapan itu akan sampai ke kami? Itu yang sering ditanyakan. Oke, baik. Yang jelas segala ekspektasi yang kemudian harus dikelola itu tentunya juga memerlukan dukungan parlemen. Bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan itu bisa mulus di parlemen dengan komposisi yang ada sekarang. Saya ingin ke Pak Yusuf Kalla. Dinamika di parlemen tampaknya akan seru ya Pak JK? Belum saja sudah seru memperebutkan siapa ketua DPR. Oh iya, negara demokrasi yang baik itu memang parlemen harus seru. Kalau tidak seru bukan negara demokrasi. Zaman Orde Baru kan tidak seru, itu kan tidak enak itu. Jadi sekarang justru bagus, betul seru. Berarti Pak JK ini senang yang seru-seru. Senang yang seru-seru. Karena kalau senang yang seru-seru berarti akan sudah siap kalau nanti akan dipersulit dengan komposisi. Karena kita tahu sekarang komposisinya kalau tidak berubah koalisinya maka hanya kurang dari 40% dukungan Anda berdua di parlemen. Terlalu seru susah memerintah nanti Pak. Begini, kita ini sistem presidensial. Pemerintah dengan DPR tidak saling menjatuhkan sesuai dengan konstitusi. Jadi seseru apapun berbeda dengan parlementer yang bisa satu kali jatuh. Nah itu masalahnya. Tugas DPR 3, legislasi, undang-undang, anggaran dan pengawasan. Ya kalau tidak sepakat membuat undang-undang, ya undang-undang itu tidak. Tapi apa negara jalan juga. Anggarannya tidak setuju, ya anggaran yang lama mau dipakai. Itu belum konstitusi. Mau dewasi ketat silakan aja. Jadi sebenarnya kita jalan bersama baik-baik saja. Mau seru tidak seru ya kita siap saja gitu. Siap saja. Iya. Tetapi apakah berarti ini tidak akan terlalu ngoyo Pak Jokowi untuk mencari mitra koalisi untuk menambah koalisi yang sudah mendukung pemerintah sekarang? Ya kita ini juga biasa-biasa saja kok. Kalau yang ingin berteman, ingin bersahabat, ingin berkoalisi, ingin bekerja sama ya kita terima. Tapi kalau enggak ya kenapa harus dikejar-kejar? Jadi pendekatannya akan menunggu atau akan mencari? Ya biasa saja, kadang menunggu, kadang datangi ya nggak apa-apa. Ada yang sudah konkret? Tapi tidak ngejar-ngejar loh, beda loh. Tidak ngejar-ngejar? Tidak ngejar-ngejar. Politik itu sangat dinamis. Hari ini kita boleh lawan, besok kawan. Hari ini kawan, besok lawan. Jadi jangan tidak bisa seperti hitam putih politik itu. Jadi jangan lihat ukuran hari ini kecil, bisa-bisa bulan depan besar. Itulah politik itu. Kalau tadi tidak akan mengejar, tidak akan menunggu, tetapi ada yang sudah dikeker-keker, siapa kira-kira atau partai mana kira-kira yang punya visi misi sejalan untuk mendukung pemerintah? Sudah. Boleh saya tahu Pak? Sudah dalam proses tetapi belum selesai. Bapak sempat menyebut 2 partai kemarin. Sudah dalam proses tapi belum selesai. Sudah sejauh mana Pak prosesnya? Ya sudah hampir selesai tapi belum selesai. Apakah ini berarti sudah mulai ada tawar-menawar dilakukan oleh Jokowi JK? Sudah mulai ada bargaining politik? Bukan bargaining politik, tetapi ketemu itu kan juga belum tentu bisa langsung
langsung sambung gitu. Jadi yang untuk sambung itu yang memang perlu waktu. Kemarin ketika Anda sebut ada yang tampaknya sudah akan tertarik untuk merapat dua partai. Saya akan sebut namanya Pak, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Tapi itu kemarin. Sampai hari ini apakah masih sama? Lagi-lagi politik sangat cair. Iya, masih dalam proses. Wah, tidak mau menjawab. Masih dalam proses. Masih dalam Loh, proses. benar memang masih dalam proses kok. Dan dalam proses itu apa saja yang diperbincangkan supaya kemudian orang tahu sesuai janji ini tidak akan bagi-bagi kursi, tidak akan dagang-dagang sapi, karena kalau proses, elit bilang proses itu biasanya tawar-tawaran tuh Pak. Ya itu kan biasanya, kita nggak biasa. Tidak biasa. Lain dari biasanya. Loh, kan sejak awal sudah kita sampaikan. Syarat kita jelas. Syaratnya tanpa syarat. Sudah jelas toh? Syaratnya tanpa syarat. Udah. Itu bukan hal yang biasa dalam politik, Pak. Bukan hal yang biasa, tetapi nyatanya kita juga saat Pilpres kemarin dapat kawan banyak juga. Pak Surya Paloh juga langsung. Walaupun tanpa syarat. Tanpa syarat juga, ya. Ke PKB juga, ya. Ke Hanura juga, ya. Ke PKPI juga tertulis, malah, ya. Nggak ada masalah. Dan itu tidak akan berubah sekarang karena memenangkan pemilihan tentu berbeda dengan mengelola pemerintahan. Strateginya akan sama? Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak JK, politik itu tidak selalu apa, hitam dan putih. Sekarang kawan, besok juga masih kawan bisa. Sekarang kawan, besok masih kawan juga masih bisa. Tetapi sekarang kawan, besoknya jadi lawan juga masih akan mungkin apa terjadi seperti itu. Jadi ya, kita biasa saja. Biasa saja. Kalau yang ini karena tadi Bapak katakan kawan biasa menjadi lawan, ini ada salah satu yang memberikan ucapan selamat Pak Jokowi. Kita akan lihat kutipannya salah satu petinggi partai yang juga mengucapkan selamat ke Pak Jokowi. Ini kemungkinan akan jadi kawan atau lawan ya? Kita lihat sama-sama Pak. Partai Pak Yusuf Kala. Ya Pak JK aja kan yang jawab. Ya. Karena Pak JK Anda pernah jadi penguasa di Partai Beringin. Ya. Sekarang sedang bergolak, sedang ada dinamika. Seberapa jauh Anda memantau dinamika di Partai Golkar? Ya, nanti setelah hari ini, saya kira ada beberapa partai juga yang mengalami hal yang sama, antara menjadi oposisi atau tidak menjadi oposisi. Golkar juga begitu. Itu suatu dinamika internal lah. Jadi bagi kita tinggal menunggu dinamika itu kapan selesainya sama dengan Golkar. Bisa cepat, bisa lambat. Kita tidak akan ingin mencampuri masalah internal, tapi tentu kita mengharapkan suatu hasil yang baik sehingga politik Indonesia itu lebih baiklah dikelola sehingga pemerintah DPR juga berjalan dengan baik. Kalau kemudian ada yang mengatakan wah Pak JK akan cawe-cawe dalam Partai Golkar, itu tidak benar? Cawe-cawe apa itu? bahasa Makassarnya apa ya Pak? Bahasa Indonesianya apa Pak? Akan ikut campur? Oh, ikut campur tidak. Saya sudah pernah jadi ketua umum, jadi berarti tidak ingin lagi melihat yang lainnya, berarti junior saya kan, jadi tidak akan mencampur urusan junior lah gitu kan. Jadi biarkanlah dinamika berjalan. Iya. Baik, tepuk tangan sekali lagi dong Pak Jokowi, Pak JK. Tadi saya sudah menjanjikan kepada teman-teman yang hadir di sini untuk bisa bertanya kepada Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Saya akan kasih kesempatan untuk bertanya. Ya, Masnya yang paling pertama, silakan Mas. Satu. Terima kasih Mbak Najwa. Bapak Jokowi, Bapak JK, saya pertama kali mungkin mengucapkan selamat terpilih menjadi Presiden yang ke-7 dan Wakil Presiden yang ke-13. Nama saya Dian, saya dari Purwakarta, Jawa Barat. Saya hadir ke sini bersama teman-teman, saya tergabung di relawan kawan Jokowi. Oke, pertanyaannya Mas? Pertanyaan saya sangat sederhana, sesederhananya Pak Jokowi mungkin. Kalau
kalau nanti sudah dilantik, Bapak akan tetap belusukan nggak? Karena ini menurut saya ini adalah salah satu poin utama rakyat simpati kepada Bapak sehingga memilih. Satu itu. Yang kedua, karena ini kaitannya dengan nanti menteri yang Bapak pilih di kabinet yang akan dibangun. Fungsi menteri ya maksudnya. Oke. Apakah Bapak masih tetap akan belusukan atau enggak? Itu. Baik. Yang kedua, Jangan yang kedua, satu aja. Tepuk tangan dong untuk Mas Rian dari Purwakarta. Saya korting cuma satu pertanyaannya. Terima kasih Mas. Akan tetap belusukankah Presiden Jokowi? Ya tetap. Karena itu yang pertama itu dalam manajemen perencanaan itu penting sekali karena kita ingin mendengar suara rakyat langsung. Kita turun ke bawah juga ingin melihat fakta langsung. Kita ke bawah juga ingin melihat kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan yang ada di bawah. Sehingga kalau kita tidak datang ke bawah, kita bisa keliru mendesain sebuah perencanaan, akan keliru mendesain sebuah kebijakan. Itu kebutuhan yang pertama. Yang kedua, kalau kita ke bawah, ke rakyat, itu juga sebagai sebuah manajemen pengawasan, sebagai manajemen kontrol, sebagai manajemen checking, apakah program itu berjalan atau tidak, program itu sampai ke rakyat atau tidak. Kemudian kalau kita datang ke sebuah kantor pelayanan, misalnya imigrasi, misalnya di kepolisian, apakah rakyat sudah dilayani atau belum? Kalau nggak kita cek, dari mana kita tahu? Kalau tidak kita kontrol, dari mana kita tahu? Sekali lagi ya tetap akan belusukan. Tetap akan belusukan. Tetap. Dan kemudian berarti peran Pak JK nanti menjaga di kantor, begitu Pak? Ya nggak Bagaimana? apa-apa belusukan berdua ya Pak ya. Pak JK juga akan belusukan, Pak JK? Ya, artinya begini, ada memang sistem yang mengatakan bahwa percaya mata. Kita lebih percaya mata dibanding percaya laporan. Itu penting salah satu sukses, atau orang Inggris believe your eyes. Karena mata jauh lebih dapat dipercaya daripada laporan tertulis. Itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi belusukan itu. Kekuatan mata ya Pak? Kekuatan mata. Kekuatan mata. Baik, saya persilakan untuk bertanya lagi. Masih ada waktu? Ya, silakan. Terima kasih. Selamat kepada Bapak Jokowi dan Mbak JK. Saya Nur Jaidi dari Relawan GIP Jakarta. Ingin bertanya, pertanyaannya sederhana Pak. Apa nasihat terpenting yang pernah Bapak Presiden terima untuk menyiapkan menjadi presiden? Terus kedua, apa kira-kira nanti Pak Jokowi akan presiden seperti apa nanti di Indonesia ini? Terima kasih, itu aja Pak. Baik, Maaf. terima kasih. Pak Jokowi akan jadi presiden yang seperti apa kira-kira? Presiden Jokowi kira-kira akan seperti apa? Menjadi presiden yang seperti apa? Ya seperti ini. Seperti ini? Ya tidak akan berubah, ya akan seperti ini terus. Tetapi yang jelas kita tentu saja akan bekerja lebih keras lagi karena skala wilayahnya itu jelas lebih luas dari Sabang sampai Merauke. Skalanya besar sehingga kita tentu saja memerlukan sebuah kerja keras yang lebih, waktu juga yang lebih, kemudian jangkauan untuk pantauan, untuk monitor juga lebih luas. Oke. Itulah saya kira ke depan ingin membangun sebuah sistem sehingga manajemen monitor, manajemen memantau dari Sabang sampai Merauke itu betul-betul bisa kita lakukan. Karena kelemahan menurut saya, kelemahan pemerintah kita adalah di manajemen pengawasan. Sehingga mestinya setiap kementerian itu yang diperkuat manajemen kontrolnya. Oke. Baik untuk proyek, baik untuk program, baik manajemen pelayanan di kantor-kantor publik yang memang sebaiknya itu dikontrol tidak hanya bulanan atau tahunan tetapi harus harian sehingga menjadi sebuah budaya kerja yang baik, sehingga menjadi sebuah budaya melayani yang baik. Itu yang kita inginkan. Adakah nasihat yang paling diingat yang akan terus Pak Jokowi pegang, tadi pertanyaannya, yang akan menyiapkan Anda untuk menjadi presiden yang maksimal bekerja? Nasihat yang sering saya dengar dari orang tua saya,
dari ibu saya, kemudian kalau ke kampung-kampung dari masyarakat, itu kalau saya simpulkan hanya satu, Pak, tetap loh Pak, jangan berubah gitu. Pak, tetap loh Pak, jangan berubah. Ya, saya pikir saya nggak akan berubah. Ya, wajah saya juga akan tetap seperti ini. Nggak akan berubah. Tidak akan berubah, Tidak akan akan berubah. tetap seperti ini. Iya. Baik. Ada pertanyaan lagi dari, silakan siapa yang, ya nanti dikasih mic-nya ke sana. Silakan Pak. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat atas Bapak Jokowi terpilih menjadi Presiden Indonesia, dengan Bapak Yusuf Kala menjadi Wakil Presiden. Semoga bisa memimpin Indonesia lebih baik dari yang sudah-sudah. Amin. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi. Waktu Bapak Jokowi menjadi Gubernur DKI, saya luar biasa Pak. Terima kasihnya Pak. Karena apa ya Pak ya? Saya dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berkat KTP dengan kakak saya aja 25 hari nggak bayar Pak. Oke. Itu Pak, itu baru kakak dengan fotokopi kakak dengan KTP Pak. Oke. Berkat Jokowi. Jadi orang pada takut sama Pak Jokowi. Itu baru jadi Gubernur DKI, apalagi nanti jadi Presiden. Nah, itu Pak. Kalau saya bayar 25 juta Pak. Duit dari mana 25 juta Pak? Tuh, saya dirawat sepeser pun nggak ada beli apa-apa Pak. Obat pun, peralatan apa nggak Pak. Oke. Semoga Bapak Jokowi sukses Baik. menjadi presiden Ya. dan teruskan membela rakyat kecil Pak. Oke. Insya Allah Pak ya. Baik. Amin. Tidak ada pertanyaan ya Pak ya? Tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata mau curhat Pak, bukan mau bertanya. Baik. Oke, satu pertanyaan terakhir. Silakan, satu pertanyaan terakhir. Dari ujung timur, dari Papua katanya. Singkat saja Ibu. Terima kasih, Pak. Rame nih. Terima kasih, Mbak, untuk kesempatan diberikan kepada kami. Langsung pertanyaannya Ibu. Yang ingin kami tanyakan untuk Presiden terpilih Pak Jokowi, apakah Bapak akan seperti ini setelah Bapak nanti jadi Presiden? Yang kedua, saya melihat bukti bahwa kemarin saya sakit di Jakarta sini Terima selama kasih, 2 Bu. minggu. Di rumah sakit Ya. saya itu sangat mahal sekali. Ya. Ibu, Bisakah Bapak pecahkan masalah ini ketika Bapak jadi Presiden? Terima kasih. baik. Bagaimana Ibu? Apa masalahnya yang hendak dipecahkan? Tadi saya terpecah konsentrasi karena ada yang mengantarkan spanduk ke atas panggung. Apa yang hendak dipecahkan masalahnya? Baik, setelah ini saja mungkin. Oh, jauh dari Papua, ya. Apa pertanyaannya? Apa yang akan dipecahkan Ibu, maaf? Yang pertama tentang kesehatan, Pak. Oke, tentang kesehatan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, ada banyak harapan dari berbagai pihak. Tahu tentang kesehatan khususnya di Papua. Adakah khusus yang akan dilakukan di sana? Sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa nantinya kartu Indonesia Sehat itu akan kita kirimkan kepada provinsi-provinsi yang memang prioritas sangat memerlukan. Saya kira Papua adalah salah satunya. Yang akan menjadi prioritas mendapatkan itu. Iya, ini Baik. penting sekali karena memang kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Oke. Jangan sampai anggaran yang besar yang kita punyai itu hanya sebagai sebuah anggaran, tetapi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kebanyakan. Ini yang memang yang memang ingin segera kita dorong agar rakyat itu memegang sistemnya. Oke. Rakyat memegang kartunya dan rakyat mudah datang ke rumah sakit. Rakyat mudah datang ke puskesmas, ke klinik dan mereka dilayani dengan baik di rumah sakit dan di klinik itu. Dan RAPBN anggaran itu menjadi satu PR besar untuk bisa melaksanakan janji itu kan, Pak Jokowi? Iya betul, iya betul. Oke, baik. Pak Jokowi, pertanyaan terakhir, yang jelas Anda simbol perubahan yang Anda dan Pak JK juga selalu gaung-gaungkan pada masa kampanye adalah ini adalah perubahan, ini adalah pembaruan. Apa hal baru yang segera nyata kita akan bisa lihat ketika
Anda dan Pak JK dilantik 20 Oktober nanti? Satu saja Pak, apa yang akan baru yang kita rasakan? Di pelayanan publik, baik yang menyangkut urusan-urusan yang berkaitan dengan KTP, hal yang berkaitan dengan urusan-urusan perizinan, hal yang tadi saya sampaikan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Karena ini pengalaman yang kami punya ini saya kira bisa dinasionalkan secara cepat asal sistemnya segera bisa kita laksanakan dengan anggaran yang ada. Oke, Pak Jokowi, satu hal lagi yang juga membuat orang bertanya-tanya, saya ingin klarifikasi langsung ke Anda soal subsidi BBM. Apakah ada pengamat yang mengatakan ini akan jadi bom waktu? Begitu Jokowi JK diangkat, kemudian akan subsidi BBM dicabut, artinya harga BBM naik. Apakah itu juga yang hal barunya, jangan-jangan itu? Kayak begini, subsidi itu harus tetap diberikan kepada rakyat. Tapi subsidi harus dalam bentuk yang produktif. Pertanyaannya adalah, apakah BBM yang selama ini dipakai oleh yang mampu, yang punya mobil, baik, harus beli murah, tapi jalannya jelek, sekolah jelek, rumah sakit jelek, dan juga rumah rakyat jelek, mana lebih penting? Kan lebih penting tadi perbaiki jalan, lebih penting pergi rumah, lebih penting pergi rumah sakit. Karena itu subsidi harus dipindahkan. Bahwa akibatnya subsidi BBM berkurang, harus begitu. Tapi subsidi ke rakyat tidak berkurang. Oke. Itu konsepnya. Kalau mengatakan ini bom waktu yang ditinggalkan pemerintahan saat ini, Anda merasa terjepit, terdesak karena kenyataannya akhirnya harus melakukan itu bukan pada saat sekarang di mana presidennya masih Susilo Bambang Yudhoyono? Bukan bom waktu, cuma terlambat untuk dikurangi subsidi itu sehingga pemerintah kesulitan membangun infrastrukturnya, kesulitan membangun hal-hal yang dibutuhkan rakyatnya. Bagi kami subsidi bukan bom dan tidak akan meledak karena kita menaikkan BBM sudah berkali-kali dan tidak ada yang pernah meledak kan. Hanya suatu keberanian untuk memindahkannya dari bensin ke jalan, bensin ke sekolah, bensin ke rumah sakit, bensin ke rumah rakyat. Itu harus dijalankan, bensin ke bibit, bensin ke pupuk. Itulah harus kita jalankan nanti. Oke, jadi silakan Pak Jokowi. Ya memang butuh keberanian dan itu kebijakan yang memang tidak populer. Tetapi kalau ruang fiskal, ruang anggaran itu tidak banyak, sehingga memang kebijakan itulah yang harus dilakukan. Dan seperti Pak JK tadi sampaikan, subsidi BBM ini akan dialihkan kepada penggunaan yang lebih produktif. Subsidi pupuk ke petani, subsidi pestisida pada petani, subsidi solar dan mesin kepada nelayan misalnya, itu akan lebih produktif, akan membuat ekonomi di bawah itu semakin bergerak. Kalau subsidi BBM itu yang banyak menikmati adalah yang bermobil, yang mampu. Habis di jalan. Inilah yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Oke. Biar semuanya jelas dan semuanya gamblang. Asal dijelaskan dengan baik, asal dijelaskan dengan detail, saya kira juga masyarakat akan bisa menerima. Jokowi berani untuk tidak populer. Berani untuk tidak populer. Saya kira kita bekerja ini bukan untuk populer. Kita berdua, Jokowi dan JK, ini bekerja bukan untuk popularitas, bukan. Untuk kebaikan masyarakat, untuk memajukan negara ini, untuk memajukan bangsa ini, dan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan yang lain. Baik, ini adalah kutipan yang kita akan dengarkan bersama ketika maklumat Jokowi JK. Kita ingin ingatkan lagi janji mereka berdua ketika masa kampanye. Kita saksikan yang berikut ini. Saya dan Pak JK berjanji, jika saudara-saudara memberikan kehormatan luar biasa pada kami untuk menjadi presiden dan wakil presiden, maka kami akan bekerja keras setiap hari untuk Anda dan untuk anak-anak kita semuanya.
Ya, jika diberikan kehormatan untuk menjadi presiden dan wakil presiden, dan kehormatan itu sudah diberikan. Closing statement dari Anda Pak Jokowi dan nanti dari Pak JK. Ya, nanti akan kita buktikan. Tetapi memang ada yang bisa dilakukan dalam waktu cepat, ada yang juga perlu waktu, mungkin setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, dan mungkin ada yang 5 tahun. Itu yang ingin kita kerjakan. Tetapi sesuai yang kami sampaikan, kami berdua, Jokowi dan JK, ingin bekerja keras pagi, siang, malam untuk negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Pak JK? Ya, sama tadi tentu yang kita janjikan kerja keras untuk kemajuan bangsa ini. Bukan kemajuan kami berdua, kemajuan bangsa ini. Kemajuan semua ini, masyarakat kita, kesejahteraannya yang paling penting dengan secara jujur. Untuk itu yang menjadi janji kami dan akan kita laksanakan. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Pak Joko Widodo, Pak Yusuf Kalla, terima kasih banyak sudah bersedia memberikan kesempatan wawancara. Pemirsa, kita kembali ke studio untuk melanjutkan Prime Time News bersama rekan saya Indra Maulana. Indra, silakan.